Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ati Sukma di podcast Cah Koci. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita sekolah SMP IT Bakti Ibu. Ada Ibu Siti Ruhma. Ya, Apa kabar Bu Siti? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ada Ade Nurul Iza Anwar. Dipanggilnya apa ini? Iza. Dipanggilnya De Iza. Dan ada Ade Helmi Rashid. Iya. Panggilannya? Helmi Helmi. Oke, ini dua ini beda kelas? sama Kelas apa? Delapan. Kelas 8. Oke, baik. Sehat ya ini ya hari Sehat. ini? Oh, alhamdulillah. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nih hari ini tentang seperti apa sih di sekolah Bakti Ibu tentang edukasi, makan beragam, bergizi seimbang dan aman. Seperti apa Bu? Untuk pola makan yang bergizi, seimbang dan aman itu kita di awal tahun di MPLS itu biasanya ada edukasi dari kami sendiri bekerja sama dengan Puskesmas Agung dan dinas kesehatan untuk mengedukasi siswa. Bagaimana sih isi piring yang baik seperti isi apa, piringku yang itu ya. sehat, yang sehat itu seperti apa, porsinya yang seberapa. Terus kami juga edukasi tentang pentingnya zat besi bagi anak-anak perempuan seperti Mbak Iza ini, karena kan sudah mulai pubertas nih. Jadi sudah mulai menstruasi, cara mengatasi anemi itu seperti apa itu dilakukan di awal tahun. Oke. Memang agak mirip-mirip nih pemirsa antara Kementerian Kesehatan kalau di daerah di Dinas Kesehatan dengan kami di Dinas Ketahanan dan Perikanan Kota Madiun ini. Benang merah yang sama adalah prinsip isi piringku, cuma programnya berbeda namanya. Kalau di dinas kami namanya makan beragam, bergizi seimbang dan aman gitu. Oke, terus implementasinya bagaimana di sekolah? Kalau di sekolah kami waktu ada aksi bergizi itu makan sarapan sehat bersama di halaman sekolah dengan menu yang beragam. Itu bawa sendiri ya? Iya, bawa sendiri. Dan itu sudah kami cek satu-satu, dilihat dan sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai atau belum seperti itu. Ada junk food kah atau ada sesuatu makanan yang tidak sehat seperti itu. Jadi waktu itu semuanya alhamdulillah sehat dan kami menghimbau untuk menghabiskan makanan. Sip. Berarti ada unsur bahwa jangan sampai terjadi pemborosan pangan gitu ya. Semua harus habis. Kalau ini kan, kalau itu kan hanya pas lagi ada event ya. Kalau sehari-harinya makanan ini siswa-siswi ini bagaimana? Kami membiasakan pola makan sehat dengan kebiasaan makan siang bersama. Oh, ada makan siang bersama? Ada. Ini bawa sendiri lagi atau gimana? Tidak, dari catering sekolah. Oh, ada catering sekolah, tiap ini makan siang bersama gitu ya. Ini gimana nih? Cocok nggak menu makannya? Insya Allah cocok. Cocok ya. Ganti-ganti setiap hari? Iya. Ada tiap hari ganti? Iya. Ada menu favorit? Ayam laos mungkin ya. Ayam laos. Iya. Oke. Ini apa kalau di Helmi? Kalau saya lele. Oh, sukanya ikan. Di dinas kami ada juga kegiatan atau program namanya Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan. Biasa kita singkatannya ada Gemar Ikan karena di sini ada juga bidang perikanan begitu. Itu mengedukasinya supaya makan ikan tuh menjadi suatu yang dibiasakan gitu. Berarti menunya setiap hari ganti-ganti dong ya? Ganti-ganti. Jadi nggak ini Senin, Selasa, Rabu ayam terus nggak gitu ya? Enggak. Jadi ayam nanti besoknya lagi apa ikan gitu ya? Tetap ya ada sayur, ada apa protein hewani, protein nabati gitu ya? Selalu ada itu. Iya. Ada nggak teman-teman yang nggak habis tuh? Ada kadang karena kalau untuk dianya sendiri itu kebanyakan nasinya itu porsinya itu kebanyakan. Oh gitu ya. Jadi nasinya jadi apa? Nggak habis. Iya. Oke. Jadi yang perempuan ya. Iya. Kalau yang laki-laki kurang jajan malah. Iya, kebanyakan tuh dia kurang. Kurang. Istilahnya berapa kali sih? Dua kali. Berarti tapi 2 kali ya. Jadi antisipasi lapar, jam pertama sudah makan berat gitu nggak di kantin? Ada makanan berat. Biasanya itu ada
kebab sama nasi kayak gitu. Oh gitu. Nasinya nasi apa nih kalau di kantin? Nasi Nasi. goreng, nasi cokot, Nasi cokot, Iya. nasi goreng, nasi cokot itu isinya apa? ayam. Ayam tanpa sayur. Iya. Iya. Oh, Ayam suwir. ayam suwir gitu ya. Iya. Oh, nasi cokot namanya. Iya, nasi coklat. Favoritnya Nasi anak. cokot ya, isinya hanya nasi, terus dikasih suwiran ayam di sela-selanya gitu nggak sih? Nggak. Iya. Di sela-sela. Jadi kayak burger, Kayak makan burger. kayak burger gitu Iya, ya. iya. Namanya nasi Onigiri. cokot pemirsa. Onigiri itu istilahnya. Oh iya, ada Onigiri ya. Tapi ini karena di Madiun jadi nasi cokot gitu ya. Iya. Oke. Terus minumnya apa nih kalau di kantin yang ada? Ada es teh, air putih. Air putih, air mineral, Ada susu. susu UHT. Iya, UHT. ada apa lagi ya? Jus nggak ada. Ada kadang-kadang. Oh, Ada. oke. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau menu makannya nih berarti yang nyusun siapa nih? Dari pihak catering itu biasanya di awal bulan atau biasanya setiap minggu itu pihak catering itu akan meneruskannya ke koperasi ke lantai sekolah. Nah itu sudah ada. Jadi Oh, ini menu per minggu iya, ya ini gitu ya. iya, setiap minggu menunya ganti seperti itu. Nah, ini kalau anak yang ada yang alergi itu gimana Bu Nah, biasanya? untuk anak yang alergi, jadi pihak orang tua Sudah ngasih info gitu iya, ya. memberitahukan pada sekolah bahwa misalkan putranya alergi makan Udang. lele, makan udang, Mm-mm. atau kemarin itu yang tidak bisa makan pedas, Oh, bahkan oke. merica bubuk tidak bisa. Oh, sensitif sekali. Iya, Ah. seperti itu. Jadi nanti pihak catering akan menyesuaikan. Jadi nanti itu dari kita juga dikasih per nama gitu nggak sih? Enggak, Per jadi kelas? kita per kelas ditaruh di tas besar. Mm-mm. Itu ditaruh di depan kelas masing-masing. Nanti mereka habis sholat zuhur makan siang bersama. Terus yang alergi itu mungkin dikasih tanda gitu Iya, ya? kalau yang untuk yang alergi, untuk yang tidak bisa makan pedas seperti itu ada tulisan namanya. Oh, gitu ya. Iya, jadi biar tidak keliru. Heeh. Kalau tadi ada yang nggak habis gitu, kira-kira alasannya apa sih? Lagi diet kah? Karena sekarang tren ya anak-anak perempuan Iya. sekarang serba diet ya. Dikasih info nggak tuh sama dinas kesehatan ya? Mudah-mudahan dikasih. Kalau diet itu yang benar, kadang-kadang nggak dietnya nggak betul lagi ya. Gimana? Karena kadang itu udah kekenyangan pas Jam istirahat pertama. jam istirahat pertama gitu. Oh. Jadi ya karena Nggak kadang habis akhirnya. iya kebanyakan jajan di istirahat pertama. Oh, iya, jangan-jangan itu karena nggak sarapan tuh Bu. Jadi pas istirahat pertama Kelihatannya. langsung apa aja yang ada di muka dimakan karena udah lapar banget tuh kalau nggak biasa sarapan kan gitu. Tapi ini biasa sarapan nggak? Iya. Biasa. Sebelum berangkat sarapan ya. Iya. Oke, bagus lah gitu. Gitu tuh kalau nggak sarapan tuh kayak gitu. Nanti dietnya malah amburadul tuh. Bikin gemuk soalnya kalau nggak sarapan. Karena itu tadi pas jam istirahat pertama kan jadi harus semua serba ingin dimakan saking laparnya. Oke, nah terus gimana tuh Bu kalau ada yang nggak habis itu apakah terus dimanfaatkan sekolah untuk jadi kompos kah atau gimana? Biasanya kami akan mengumpulkan ke dalam suatu wadah, misalnya ke resep besar seperti itu. Nah nanti kita kan punya tim guru, ada 5K juga. Nah, itu kan Itu punya 5K Bu? kebersihan, bagian kebersihan, Bagian Pak kebersihan. Bonya itu. Nah itu kan ada mereka punya ternak gitu. Nah, jadi itu diambil guru karyawannya untuk dibawa pulang untuk pakan ternak. Untuk pakan ternak. Oh ya berarti ya benar-benar nggak ada yang kebuang ya. Iya. Sebenarnya cuma ya itu tadi kayaknya perlu ada pemeriksaan ya anak-anak Iya. tuh yang habis jajan nggak sarapan nih gitu kan bisa buat bahan ini ngobrol dengan temennya gitu. Sebaiknya sarapan makanya biar habis gitu kan kayak gitu. Oke, nah ini Dek Iza dan Delmi ini ikut apa nih ekskulnya? PMR. Oh, ikut PMR. Dua-duanya ikut PMR. Iya. Iya sih ikut PMR. Asiknya apa tuh ikut PMR? Kenapa ya? Karena kalau PMR itu kan bisa menolong orang ya. Ya, saya sukanya di situ sih. Oh, Bisa suka membantu menolong orang. sesama. Oh, gitu. Hanya ikut Iya. PMR nih, nggak ada ikut yang lain. Enggak sih. Nggak ikut yang Iya. lain. Ikut apa? PMR aja juga? Iya. Oh, sama nih, suka menolong. Iya. Tapi biasanya Prinsipnya setiap suka menolong. semester itu kita ganti. Oh, Apa ya, gitu. ada istilahnya kita ajukan Angket. angket. Angket, Iya. heeh. Jadi anak-anak bisa calling
misalkan saya pengen gaji ekstra. Oh gitu ya. Jadi kalau semester ini udah ikut ekskulnya PMR, bisa jadi semester depan nggak ikut lagi Iya, gitu. Kalau kebanyakan ikut ya. Iya. kan masih berlanjut Iya, terus iya. ya, karena ilmunya sayang Iya. gitu ya, makin nambah gitu Iya. ya. Kalau ini edukasi ke sesama teman gitu ada nggak juga Bu? Kalau tadi kan dari dinas ya, atau dari guru gitu ya memberitahukan. Kalau dari sesama teman gitu, dari siswa ke siswa, dari siswi ke siswi gitu? Ada di waktu pemberian tablet tambah darah setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa setelah makan siang itu biasanya tablet tambah darahnya diberikan waktu istirahat. Oh ya. Istirahat jam 9, nanti bisa dimakan atau diminum setelah makan siang seperti itu. Oh gitu, jadi dibagikannya di jam istirahat pertama, Iya. minumnya pas makan siang. Setelah makan siang. Terus nanti pas pembagian itu diedukasi. Iya. Oke. Edukasinya gimana? Soal apa nih? Coba soal tablet tambah Soal, darahnya iya. itu kah? Jadi tentang Atau- pentingnya konsumsi zat besi untuk khususnya anak-anak perempuan yang Iya. sudah menstruasi. Karena beberapa siswa itu waktu awal MPLS atau awal tahun itu dicek HB-nya itu ada yang HB-nya rendah, ada yang 9, ada yang 8, berapa seperti itu. Oh iya Nah, itu iya. jadi pantauan, ada beberapa anak yang benar-benar di bawah pantauan kami. Oh Jadi iya harus iya. harus minum Harus nih, minum. Makanya sering ditanya, Mbak tadi di rumah lauknya apa? Oke. Jadi diedukasi. Sarapannya apa? Iya. Gitu ya. Jangan-jangan juga nanti makan siangnya nggak habis lagi, pasti habis tapi ya. Iya. Terus berarti kalau yang rata-rata normal mungkin sekali kali ya, Iya. masih ada itu. Nah itu edukasinya modelnya gimana? Ngobrol kah Ya, atau gimana? ngobrol sih. Kalau Ngobrol. kayak misal ini kalau misal diminum itu Mm-mm. baik untuk zat besi gitu. Terus kan menstruasinya jadi lancar. Nggak gampang pusing Iya. juga ya. Nah kalau yang perempuan ada bahan nih, dikasih tambah darah setiap Selasa kan ya. Iya. Ada edukasi sesama Teman. siswi ya. Kalau yang laki-laki gimana ini, ada nggak? Kalau yang laki-laki itu apa ya? Begitu ngobrol Ah, makan siang aja. Ngobrolnya Iya. gimana ya, kamu jangan makan ini loh, kayak gitu-gitu nggak? Biasanya kalau makan lauknya ya habis semua. Oh gitu. Iya. Kalau laki-laki Laki-laki ya. lebih aman ya. Jadi Oh. porsi makannya kan lebih besar daripada yang Iya, perempuan. dan Jadi kayaknya rata-rata- nggak terlalu banyak pilih-pilih gitu Iya, nggak sih? betul. Kalau perempuan tuh suka banyak pilih-pilih Iya. ya kan, tergantung mood gitu. Itu nggak? Iya. Suka makan pedas? Suka. Jadi biasanya selevel apa nih? Ya sedang. Sedang aja ya. Terus temennya ada nggak yang nggak suka makan sayur gitu? Enggak sih, insya Allah suka Semua suka ya. Iya. Berarti dari sekolah sudah mengedukasi harus Iya. habis itu tadi mungkin ya. Iya, Jadi iya, akhirnya karena dan mungkin juga cateringnya udah pilihannya ada. sudah enak di lidahnya, sesuai dengan lidahnya anak-anak kekinian. Modelnya gitu nggak sih? Ada makanan-makanan kekinian nggak sih? Ada. Atau murni buat Iya. rumahan aja cateringnya? Katsu. Iya, Ada katsu. chicken katsu. Oh, ada juga Terus ya. apa Ada. Geprek. Nasi Nasi goreng. Nasi gorengnya itu juga ada Sayur. jagungnya, ada Oh. wortel, jadi Iya. kayak Pokoknya nasi goreng dan sayur ya. Ada Jadi buahnya. Oke, jadi ini bisa jadi ini nih contoh nih. Jadi ternyata SMP ini ada kegiatan makan siang bersama catering setiap hari Senin sampai Jumat ya. Iya. Oke. Seperti itu setiap Senin sampai Jumat dan menunya selalu berganti-ganti. Kalau jajan di kantin sekolah apa nih yang favorit? Saya siomay. Oh, siomay. Ada berapa kantin sih? Dua. Dua. Iya. Hanya dua. Oh, karena ini ya dipisah ya, laki-laki Iya. sendiri, perempuan sendiri gitu ya. Terus menunya apa aja nih? Apakah tiap hari ganti atau sebenarnya sama aja? Sama aja sih, Ah, tiap hari itu sama. Ada siomay, pasti ada siomay. Iya. Terus Terus ada nasi coklat. oh, dari nasi coklat tadi ya. Nasi Iya. goreng. Batagor. Mie goreng yang kayak di apa tuh? Nasi kuning yang ada sayurnya. Oh ya. Iya, juga. Ada jajanan tradisional. Oh, ada jalan Ada tradisional juga. ada dari gulung, ada klepon, Oh. ada
getuk, Oh, getuk dari ketela. iya, Iya. Heeh. Apalagi Pada ya, doyan nggak itu anak zaman sekarang? Oh iya, Oh, suka ya? habis Oh, habis ya? soalnya. Oh, gitu ya. Sampai rebutan gitu nggak belinya? Iya. Iya, pasti rame kalau Iya, iya. jam istirahat. Ya soalnya kalau anak sekarang tuh memang perlu dikenalkan makanan tradisional supaya tahu bahwa ini yaitu melestarikan juga pangan-pangan lokal lah ya gitu loh, nggak hanya makanan yang kekinian gitu, karena makanan kekinian juga resikonya ada juga yang arahnya udah junk food gitu kan. Kalau ini di Helmi apa nih Favorit. favoritnya? Kalau saya nasi goreng, Nasi goreng. Kalau snack-snacknya? klepon Oh, sama klepon. getuk kayak. Oh, klepon sama getuk. Iya. Wah, keren nih sekolahnya nih. Memperkenalkan variasi jajanan tradisional yang berbasis sumber daya lokal. Jadi nggak hanya gorengan dong ya. Ya. Iya. Gorengannya ada juga. Ada cuma sedikit. Oh, cuma Iya, sedikit gorengan. doang. Kayak apa tuh gorengannya? Tahu isi gitu. Gorengannya otak-otak. Oh, otak-otak. Oh ya, ini dari ikan kan ya. Martabak sayur. Oh, martabak sayur. Berarti ini kan karena 2 kantin, intinya jajanannya jenisnya sama tapi dibagi 2 gitu ya Bu ya? Iya. Oh gitu, seru nih ternyata di sekolah. eh jadi pengenalannya kalau di kelas, tadi kan pengenalannya hanya di pas MPLS ya? Kalau yang di kelas 8, 9 tuh udah refresh lagi nggak Bu? Terkait dengan edukasi supaya mereka maksudnya tetap ingat bahwa oh tetap penting nih makan beragam, bergizi seimbang dan aman ini. Jadi waktu MPLS itu tidak hanya kelas 7, jadi Oh, kelas 7, oh. 8, 9. Jadi Oh, semua ikut semua ya. ikut. Jadi tiap tahun refresh lagi iya, gitu ya. semua ikut. Jadi edukasi apapun kelas 7, 8, 9 diikutkan. Diikutkan. Berapa kelas sih ini, Bu? Per level? Kalau dua kelas ini. Hanya 2 kelas. Iya. 2 kelas putri, 2 kelas Satu kelas putri. Oh, satu 1 kelas putra. Iya. Oh, 1 kelas putri, 1 kelas putra. Ya, jadi kan nggak terlalu banyak seperti sekolah negeri, jadi kami mengedukasi semuanya. Berarti ini nih, saya jadi penasaran nih. Namanya SMP IT, SMP Islam Terpadu. Iya. Ini seperti apa nih Bu konsepnya terpadunya ini? Kita masuk jajaran sekolah Islam Terpadu, kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita prinsipnya itu mencetak generasi yang cerdas berbasis Islam seperti itu. Jadi kami mendidik bahwa lulusan dari SMP Bakti itu harus memiliki adab yang tinggi, bisa hafalannya banyak seperti itu, dan juga cerdas secara pengetahuan. SMP IT. Lokasinya di mana sih Bu ini SMP IT Bakti Ibu tuh? Di Ring Road, Di Ring Road, Jalan Ring Road situ di ya. kilometer 1,8 di dekat 1,8. flyover. Oh, dekat flyover. Iya. Oke, berarti SMP IT Bakti Ibu. Islam terpadunya seperti itu ya. Jadi setiap hari anak-anak ini ngaji. Oh, oke. Baik pemirsa, penasaran kan seperti apa sih sebenarnya SMP IT Bakti Ibu ini? Kita lihat seperti apa berikut ini. Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrol dengan SMP IT Bakti Ibu. Baik Bu, tadi kan kalau sosialisasi atau edukasi tentang makan beragam bergizi itu tadi kan kerjasama dengan
dinas ya. Terus ada juga yang melibatkan siswi ya, terutama ini ya, sambil saling ngobrol-ngobrol dengan temennya supaya apa makan tuh yang betul gitu ya. Di samping harus minum tablet tambah darah gitu kan ya. Kalau dikaitkan dengan pelajaran di kelas gitu, ada nggak Bu kegiatannya? Kita ada kegiatan cooking class. Oh. Jadi kita biasanya menentukan tema, bahan dasar untuk memasak itu apa saja. Waktu itu kita masak pakai temanya bahannya singkong atau ubi. Keren. Jadi anak-anak ini dikenalkan bagaimana memanfaatkan pangan lokal untuk apa nih Bu? Jajanan snacknya Biasanya untuk mereka. snack, Oh iya. ya tuh untuk snack. Jadi berbagai kreasi snack dari singkong dan ubi. Iya. Cocok nih dengan Dinas Ketahanan Pangan yang juga punya program tuh, jadi kalau makan tuh tidak harus nasi, kenyang tuh tidak harus nasi gitu. Iya. Jadi jangan selalu sumber karbohidrat yang dikonsumsi itu selalu nasi gitu. Nah ini cocok nih. Kalau singkong sama ubi ya, Iya. dua-duanya tuh boleh milih nih. Boleh milih. Oh boleh milih singkong atau ubi Ubi. gitu ya. Sasarannya semua level Semua kelas. level kelas mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 mereka pilih salah satu, boleh ubinya warna kuning, oranye, ungu, atau singkong yang biasa. Singkong ada warna putih, ada Ya, kuning, ya. boleh semuanya. Terus Tergantung mereka mau masak apa. jadi ini serentak nih. Yes. Serentak gitu ya. Jadi adalah hari memasak bersama Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi nanti ini gimana? Dibagi per kelompok gitu ya. Iya, per kelompok, misalkan satu kelompok 4 orang, jadi mereka memasak bawa peralatan sendiri di rumah. Biasanya pakai kompor portable anak-anak Oh itu. ya, jadi bawa alat bahan sendiri gitu Iya. ya. Iya. Dan jenis masakannya tergantung mereka sendiri. Oh gitu ya. Iya. Ini yang laki-laki bisa masak juga nih. Bisa. Oh bisa ya. Sekarang gampang Mbak, ada lihat tutorial gitu ya. Iya. Tapi anak-anak nih kalau selama di sekolah nggak boleh pegang handphone ya? Tidak, jadi kita ada pegang handphone itu jika memang ada keperluan PH, Apa tuh BPH tuh? penilaian harian, Oh penilaian harian. Oh ya, ini berbasis digital ya. Iya, atau kita memang mau mengadakan post test atau pre test pakai aplikasi seperti itu. Oh baru boleh gitu. Iya. Nah terus gimana? Masaknya dihafalin dong? Ditulis. Oh ditulis. Iya. Ditulis. Masak apa kemarin bahan singkong ubi itu? Masak apa ya? Nah kan lupa kan? Coba. Ketuk goreng enggak? Aduh, Lupa tetot gitu. Kalau biar inget dulu ya. iya. Terus kalau ini Mbak Isa apa nih Mbak Isa? Saya kemarin sama keluarga saya bikin boba. Oh boba. Iya. Terus nanti berarti harus dikonsumsi bareng minuman dong? Iya, Oh, susu. Oh pakai susu. Iya. Susunya dikasih boba gitu ya. Iya. Oh, oke, itu berarti masak sendiri, diminum-minum sendiri, dimakan-makan sendiri Iya. atau barter? Ada beberapa kita belajar plating juga. Oh, belajar plating juga. Iya, jadi nanti itu akan dinilai oleh kami. Nah, itu yang guru-guru mencicipnya seperti Oh itu. gitu, jadi dihias gitu ya. Iya. Dibikin yang kreasinya anak-anak lah ya, Iya. biar nggak bentuknya Tidak. hanya itu aja gitu. Iya, tampilannya jadi lebih menarik. Oh. Jadi lebih cantik seperti itu. Oh gitu Iya. ternyata. Terus setahun berapa kali sih Bu? Sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Dua kali, Iya. 2 kali. Sama ini singkong dan ubi juga bahannya. Yang Tidak, yang 1 kali itu terserah ya. terserah. Oh terserah. Iya. Terus masak apa kalau terserah? Biasanya sih es buah atau nggak bikin carbonara. Kalau ini apa nih? Nah, masa nggak inget semuanya 2 kali lo udah? Kalau yang terserah itu kayaknya buat es juga. Oh, buat es juga. Ya. Karena mungkin perasaannya pas musim panas ya, Iya, Bu, ya. waktu itu Oke. musim panas. Es juga, es buah juga. Ya es, pokoknya es. Pokoknya es. Terus apa es buahnya ini apa dong yang membedakan dengan es buah pada umumnya? Bikin sendiri.
bersih. Yes. Lebih bersih ya, lebih banyak. Oh gitu ya. Jadi itu anak-anak berarti disisipkan bahwa cara menyiapkan makanan tuh yang bersih seperti apa, Iya. memilih bahannya seperti apa, Iya, alat jadi- masaknya yang aman seperti Iya, apa jadi gitu ya. pertama itu anak-anak jangan lupa cuci tangan. Mm-mm. Kan harus bersih. Iya pokoknya. betul. Setiap kelas kan sudah ada wastafel, sudah ada sabun. Jadi kita edukasi di awal itu guru-guru ngecek semua alat bahan bersih semua, terus jangan lupa cuci tangan. Di tengah-tengah kita cek juga apakah itu langsung bersih, Oh, oke. seperti itu. Kadang anak juga butuh bantuan. Ustazah ini gimana ya caranya? Oh Seperti itu. iya mungkin motongnya salah Iya, atau enggak gitu ya. betul. Oh gitu, oke sip lah, berarti benar-benar diedukasi sekali karena kalau sudah makanan beragam terus bergizi seimbang tapi nggak aman gara-gara tangannya nggak bersih, peralatannya nggak baik, nggak bersih juga maksudnya, terus bahan bakunya nggak baik itu juga percuma aja, jadinya nggak aman masuk Iya. tubuh ya gitu. Nah kalau ini kan kalau cooking class dibiasain cuci tangan seperti itu. Kalau pas makan bersama atau gimana itu Iya, selalu. sama ya, Iya. terus seperti itu. Jadi Kalau mereka harus mau makan, mau masak, habis makan. Kadang kan habis makan pakai misalkan mau makan lele, kan pakai tangan. Iya, seperti itu harus cuci tangan. Ada yang melanggar nggak sih teman-teman tuh nggak cuci tangan? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Oh, insya Allah nggak ada. Yang ngawasin siapa Bu kalau kayak gitu? Guru kelas. Guru kelas, Iya. yang Kami di mas- Putri ada guru sendiri. Kan gedungnya terpisah. Itu Oh. ada setiap gedung ada sendiri. Maksudnya ngawasin satu-satu anak ini udah cuci tangan belum nih? Iya. Gitu. Itu gimana SMP ya? Jadi Iya, kita jadi edukasi. Jadi habis sholat zuhur itu biasanya ada kultum sebentar. Nah itu edukasi dari guru masuk di situ. Jadi misalkan hari ini habis ini mau makan siang jangan lupa cuci tangan dan lain sebagainya, tambahan info itu. Ya kan kebersihan juga sebagian Ya. dari iman gitu Iya, kan, selalu betul diingetin itu sekali. kan ya. Iya. Kalau sesama teman ini ada yang saling ini nggak, ada yang ngawasin gitu, ini kamu nggak cuci tangan nih, yang kamu makannya nggak habis nih gitu, ada nggak? Ada GDS ya. Iya. Apa tuh BTS? Gerakan disiplin sekolah. Wah, gerakan disiplin sekolah. Iya. Ngawasinnya gimana? Kayak yang sholatnya telat gitu, Oh. sama nggak pakai sandal. Oh oke. Makannya berdiri gitu. Oh, Ya, ya. harus berdiri, terus ada yang mencuci tangan, ada yang makanannya misalkan dia sudah makan pagi, kita ingatkan, dihabiskan. Oh gitu ya. Ya ada GDS. Oh, berapa orang nih GDS-nya? Banyak sih, Banyak. ada di Putri, ada di Putra juga. Kalau di Putri, Kelas ada. oh per kelas. Iya. Oh per kelas ada. Setiap Oh. kelas 3. Oh tiga, Iya. tiga orang yang jadi petugas gerakan Disiplin disiplin sekolah. sekolah. Oke, dimusuhin nggak sama temennya? Enggak. Nggak dimusuhin? Nggak. Serius? Iya. Oh, dimusuhin nggak juga? Enggak, Oh. Sama-sama aja ya. Terus nanti gimana tuh kayak udah di ini udah ketahuan gitu? Biasanya dicatat. Oh dicatat, Ya. terus dilaporkan. atau enggak dikasih peringatan. Iya. Oh dikasih peringatan. Iya. Peringatan pertama, kedua, sampai berapa kali nih peringatannya? Maksimal 3. Maksimal 3. Begitu 3 dicatat beneran nih gitu ya. Terus dilaporkan ke guru ya. Iya, Iya. dapat poin. Oh dapat poin. Langsung ke siswa. Kalau dapat poin ini kayak kita belanja nggak sih? Bisa ditukar dengan beli makan di kantin gitu kan? Itu poinnya gimana tuh? Poinnya ini khusus untuk poin yang menangani kesiswaan. Jadi Ah. tidak semua guru membawa buku poin tersebut. Nanti terus fungsinya poinnya itu akan mengurangi apakah? Jadi kalau misalkan poin ada beberapa pelanggaran seperti itu, nanti ada misalkan apa ya, komunikasi dengan orang tua. Oh gitu ya. Bahwa putra putrinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi minta dukungan, bantuan, oke. pemantauan mulai dari rumah. Karena Iya, semuanya kan fondasi dari rumah, Iya. dari keluarga. Kadang-kadang ada anak tuh kalau di rumah katanya alim dan baik, pasti Iya. sekolah mulai deh gitu ya. Oh begitu. Jadi apa namanya, ada komunikasi dengan orang tua kalau sudah sekian poin gitu ya. Oh saya pikir poinnya kayak poin belanja, jadi bisa dapat belanja di kantin. Nah kalau di kantin itu
penjualnya cuma satu atau gimana? Ada beberapa orang? Satu. Satu. Oh, satu aja. Kantin Jadi satu. per kantin satu orang, tapi jajannya macam-macam Iya. gitu ya, jajannya macam-macam. Terus sistem kantinnya itu gimana? Beli langsung bayar gitu ya? Iya. Ada kan ada Bu sekolah yang terapin ini belinya di sini nih bayar di sana gitu. Enggak gitu ya? Langsung ya? Langsung. Iya, langsung. Oh, berarti semua jajanannya serba tertutup kan ya berarti. Iya. Oke, kalau kantinnya itu ada pengawasan nggak dari sekolah Bu? Ada, jadi ada kepala koperasi, kepala kantin itu mengawasi kinerja dari pegawainya, makanannya seperti itu. Jadi misalkan ada makanan yang mohon maaf ada rambutnya atau apa itu harus tidak boleh dijual, Oh, oke. disisihkan. Jadi pagi itu pegawai kantin itu sudah ngecek satu-satu. Jadi kalau ada yang kotor atau ada yang rusak seperti itu disisihkan dan tidak boleh dijual. Oh, iya. Itu berarti yang mengawasi itu memang dari pihak sekolah lah intinya Iya. ya. Tidak melibatkan tadi gerakan disiplin sekolah ini enggak ya? Tidak. Oh, enggak. Yang ini khusus yang Khusus untuk siswa. apa ya? Pembiasaan adab untuk Iya. makan gitu kan Iya. ya, kayak Iya. gitu ya. Atau ada tambahan yang nggak mau minum tablet tambah darah gitu nggak juga kayak gitu ya. Oh, oke. Nah ini ada poin bagus nih di SMP itu, jadi setiap jajanannya itu diawasi dulu sebelum jam istirahat sampai jajanan itu benar-benar aman dikonsumsi oleh siswa-siswinya atau mungkin oleh warga sekolah lah begitu ya. Itu tadi kembali lagi kalau makanannya sudah beragam, bergizi seimbang tapi tidak aman akan tercemar bahaya fisik seperti itu ya. Kalau rambut tuh kan bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi itu pasti akhirnya nggak akan bagus juga buat tubuh gitu ya kan. Kita juga nggak tahu pencukur rambutnya itu nanti bersih apa enggak gitu ya. Apa yang jual ini kutuan atau enggak gitu ya kan, bahaya juga tuh kalau masuk ke dalam tubuh. Itu berarti hanya pagi ya Bu, hanya jam pertama. Jajannya sama nggak sih yang dari jam pertama sama yang jam kedua ini? Sama, tapi rata-rata biasanya jam 9 itu anak-anak kan sering menyerbu Oh kantin, iya kan, jadi kalau jam kedua itu makan siang bersama iya, tadi jadi ya. rata-rata sudah hampir habis. Habis. Jadi anak-anak nanti ke kantin tuh hanya siang tuh boleh minum. Oh ini cateringnya nggak plus minum ya? Enggak. Oh nggak, Minumnya itu ada di sebenarnya ada di galon, Oh. di dispenser masing-masing. Masing-masing kelas. ada. Yes. Atau anak-anak sudah bawa sendiri Ada. dari rumah ya. Botol. Iya. Bawa tumbler dari rumah, diisi galon. Cuman anak-anak kadang kalau siang yang Panas, itu pengennya kan es, dingin, gitu air dingin biasanya. Air dingin. Ya, air dinginnya kan dari fresh dari kulkas jadi Oh, segar. iya. Esnya tadi apa di sana ada es teh ya? Iya. Es teh, es jeruk gitu ya. Oh ya. Jus kadang. Jus kadang juga Iya, ada. iya. Tertentu kadang bawa Iya. kantinnya. Oke. Berarti poinnya SMP IT Bakti Ibu ini benar-benar memperhatikan keberagaman, keseimbangan gizi, juga keamanannya gitu pemirsa. Benar-benar diperhatikan plus mengedukasi juga supaya makanan itu selalu habis, jangan sampai terjadi pemborosan pangan. Nah, kayaknya udah banyak nih informasinya dari SMP IT Bakti Ibu ya. Iya. Semoga ini bisa menginspirasi pemirsa podcast Cah Koci. Banyak ilmu yang bisa didapat, banyak wawasan yang bisa diperoleh, inspirasi yang bisa diperoleh, yang mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk pemirsa semua, barangkali bisa diaplikasikan di sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Ibu Bu Siti ya, Bu Iya. Siti, De Iza dan De Helmi atas kehadirannya di podcast Koci. Oke pemirsa, demikian saya Adik Sukma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.